Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Hati dan wajah sangat erat hubungannya. Apa yang ada di hati kita akan terpancar pada wajah kita. Meskipun di hadapan manusia kita bisa berpura-pura atau memakai topeng, tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi karena Dia Maha Tahu. Pandangannya bisa menembus sampai ke tempat-tempat yang paling tersembunyi di dalam hati kita. Kain mukanya muram karena hatinya penuh dengan rasa iri kepada Habel adiknya, dan marah kepada Tuhan karena persembahan Habel diterima sementara persembahannya sendiri tidak diterima. Sebenarnya reaksi Kain itu wajar-wajar saja, sangat manusiawi. Tuhan juga tidak mengatakan bahwa dengan memiliki perasaan-perasaan tersebut, Kain sudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan hanya berkata, "Hati-hati Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau." Terjemahan bahasa Jawa kuno, "Si dosa wis ndingkik ana ing ngarep lawang, ngongsongso marang sira." Ndingkik dan ngongsongso menunjukkan suatu tindakan aktif, bukan sekedar mengintip, tetapi siap menerkam, semacam yang dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8. Seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Maksudnya, setiap perasaan negatif yang membuat kita kehilangan sukacita sejati, meskipun itu adalah hal yang wajar dan sangat manusiawi, kalau kita tidak waspada, akan menguasai seluruh hati dan pikiran kita dan mendorong kita untuk melakukan perbuatan dosa yang sebelumnya bahkan tidak pernah terpikirkan bahwa kita akan melakukannya. Karena itu, Tuhan berkata kepada Kain, "Kamu harus berkuasa atasnya." Artinya, kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan dan menolak kecenderungan hati kita yang mengarah kepada dosa. Tetapi kita harus bertindak secepat mungkin sebelum kecenderungan berdosa itu masuk ke dalam hati dan menguasainya. Kalau kita tidak bertindak dengan cepat, maka kita pasti akan kalah karena kecenderungan itu jauh lebih kuat dari kita. Itulah yang terjadi dengan Kain. Dia mengabaikan peringatan Tuhan dan membiarkan iri dan marah itu menguasai hati dan pikirannya, maka tidak mengherankan jika tidak lama kemudian Kain mengajak Habel ke padang dan membunuhnya. Saat ini, apakah ada ketakutan, kekhawatiran, iri, benci, dan lain-lain yang mulai mengintip? Mari kita segera menolak dan mengalahkannya sebelum semuanya itu menguasai hati dan pikiran kita. Kiranya sukacita dan damai sejahteranya tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin.